di postingnya Pak Alex nanti. Mungkin nanti bisa. Oh, ini luar biasa. Masih jauh saat itu karena kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Di kesempatan perdana ini kita berada di kegiatan Kehumasan SMA Negeri 1 Singkep, jurnalis sekolah dengan konten podcast Semansa Singkep. Pada kesempatan ini di pertemuan perdana saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita nanti akan mengobrol santai bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep. Mau tahu bagaimana obrolan kita? Namun sebelum kita mulai melaksanakan obrolan santai, perlu saya sampaikan bahwa konten podcast Semansa Singkep ini di bawah kegiatan Kehumasan SMA Negeri 1 Singkep. Tidak hanya konten Semansa, podcastnya, tapi ada TV sekolah, kemudian ada radio, dan ada jurnalis siswa. Kita bincang langsung dengan Pak Kepala Sekolah ya. Siapa sih sebenarnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep yang saat ini, di mana sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa SMA Negeri 1 Singkep ini kurang lebih berdiri tahun 1964, kemudian penegrian tahun 1969, yang sebelumnya menjadi namanya Kepala SMA 46 Dabuk. Dengan sampai saat ini ada 13 kepala sekolah yang bergilir memimpin SMA Negeri 1 Singkep. Kita langsung saja, siapa sih sebenarnya kepala sekolah sekarang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Marjono. Luar biasa. Ini nampaknya Pak Lex Minander, BKAD ya. Apa sih sebenarnya Pak? BKAD ini singkatan apa nih Pak? Ya memang banyak yang menanyakan ini karena Pak, BKAD itu apa sebenarnya? Banyak yang membuat panjangan sendiri, tapi sebenarnya BKAD itu adalah nama yang diberikan oleh orang tua saya. BKAD itu Budi Kurniawan Alex Doda. Alex Doda ya. Pak, mohon maaf nih, boleh nggak kita perkenalan lebih dekat ini, karena di podcast Semansa ini kita mempunyai slogan ini Pak, obrolan santai, berisi dan mengedukasi ini Pak. Boleh. Siap. Sedikit mengorek ini Pak, identitas. Nah, ini macam reserse aja Pak ya. Nah, Pak, gimana sebenarnya Pak Alek ini siapa sih sebenarnya Pak Alek ini Pak? Mungkin sedikit profilnya, mungkin masyarakat pada tahu, semua ingin tahu sebenarnya Pak Alek ini siapa sih sebenarnya. Ini kan banyak bertanya nih Pak. Iya. Yang pasti saya bukan siapa-siapa. Saya alhamdulillah dilahirkan di Dabo Singkep, tepatnya tanggal 23 Juni 1980. Lahir dari orang tua bernama Alex R. Doda dan ibu saya bernama Kusmini Koming. Saya saat itu sempat mengenyam bangku pendidikan di TK Bayangkari, kemudian di SD 002 Singkep, dan melanjutkan ke jenjang SMP di sekolah menengah pertama di SMPN 2 Singkep. Kemudian saya melanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Singkep yang alhamdulillah hari ini saya dikembalikan dalam posisi sebagai kepala sekolah untuk memimpin sekolah di SMA Negeri 1 Singkep ini. Kemudian saya melanjutkan studi perkuliahan di jenjang S1 di Universitas Riau tahun 1998 dan lulus di tahun 2002.
tepatnya di 28 Februari 2002 dan di wisuda pada saat itu pada 1 Oktober 2002. Ini luar biasa nih, sampai hafal ini ya tanggal-tanggalnya. Iya. Pak, ini kita tahu kan bahwa SMA Negeri 1 Singkep ini kan sekolah tua nih Pak ya. Menurut informasi bahkan SMA 1 ini sekolah tertua di Provinsi Kepri nomor 2 ya Pak ya, setelah SMA 1 Tanjung Pinang. Iya benar. Nah tentu ini sebuah hal yang sangat gimana ya, beban atau gimana nih, perasaan Pak saat ini gimana Pak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep ini Pak? Ya, yang pasti bagi saya pribadi ini sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, dan ini memang tidak pernah tergambarkan ataupun terbayangkan harus memimpin sekolah yang sebesar ini. Apalagi kita ketahui SMA Negeri 1 Singkep ini sekolah yang tertua nomor 2 di Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi barometer bagi sekolah-sekolah yang lain, terutama di Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga tentunya. Dan sekolah kita ini, SMA Negeri 1 Singkep ini, pada tahun 2002 ke bawah pastinya, saya ingat pada saat itu kita mampu bersaing dengan berbagai macam kompetisi, baik itu akademik dan non-akademik, dan selalu kita memegang peranan penting di lini pendidikan di tingkat Provinsi Riau pada saat itu masih. Dan sempat di tahun 98 itu kita pernah menjadi satu-satunya sekolah yang memegang ranking tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Saat itu ranking tertingginya 49,89. Tentu ini kalau tidak salah ini Pak Alek ini kayaknya. Yang jelas bukan saya, memang saya masih bisa menikmati juara kelas, tapi mungkin saat itu belum dapat memegang predikat tertinggi pada saat itu. Tapi memang pasti dari sejarah itu SMA Negeri 1 Singkep itu sangat diperhitungkan baik dari segi lini kompetisi di bidang pendidikan, dan pastinya sampai hari ini bagi saya sesuatu yang sangat luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang mungkin sulit dibayangkan, tetapi selaku ASN saya harus siap mengabdi sebaik mungkin, sekuat mungkin untuk memajukan SMA Negeri 1 Singkep ini. Iya, baik. Ini paparan yang luar biasa. Saya dapat informasi kalau Pak Alek ini dulunya waktu jadi sekolah, dan alhamdulillah beliau sekarang ini kalau dibilang alumni pada zaman itu, beliau ini penggerak, siswa yang aktif, bahkan berprestasi menurut guru-gurunya yang saat ini masih di SMA Negeri 1 Singkep. Luar biasa nih, alumni 98. Ya, jadi yang mempunyai alumni 98 ini perlu berbangga ini bahwa generasinya atau bagian daripada alumni sudah ikut saat ini mau memajukan sekolah ya Pak ya kembali. Namun sebelum lebih jauh kita ngobrol santai dengan beliau, perlu saya sampaikan bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep dari mulai berdiri sampai hari ini ada 13 Pak ya. Ada 13 kepala sekolah. Saya mau sebutkan ini beliau-beliaunya ini. Bapak Amir Supardi BA, kemudian Bapak Railis Lanjanun, kemudian SAA Manalu, kemudian Muhammad Padil, kemudian Muhammad Saleh Hasan, kemudian A Sunardi, kemudian M Ismail, kemudian DRS Idrus, kemudian Ikhwanuddin SPD, kemudian Hendi Wijaya SPD, kemudian Bapak Hajirun SPD. Nah ini ke atas ini sudah pensiun semua.
Dari nomor 1 sampai nomor 11 ini sudah pensiun, Pak. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Rabion Henry yang saat ini masih bertugas. Nah, sekarang ini ke-13 Bapak Lex Minander PKAD SPD. Beliau alumni SMA Negeri 1 Singkep tahun 1998. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi sekolah, di mana alumni kembali lagi ke sekolah dan mau memajukan, dan tentu ini PR besar bagi kepala sekolah. Ya, gimana Pak? Saya mau lanjut ini. Kira-kira sebelum di sini itu di mana anunya? Ya, saya bertugas di sebelum ini memang di SMA Negeri 1 Singkep Barat. Kebetulan saya diangkat menjadi pegawai negeri itu tepatnya di 1 April 2006. Kemudian menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan tepatnya di 9 Februari tahun 2017 itu saya dilantik menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Singkep Barat. Dan di tahun 2018 saya ditugaskan double tugas di SMA Negeri 1 Kepulauan Pose untuk mendirikan sekolah baru. Dan alhamdulillah dengan segala usaha akhirnya segala tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya, ya saya usahakan dikerjakan, dilaksanakan sebaik mungkin. Dan sampai hari ini saya diberikan kesempatan yang mungkin ini tadi kalau dilihat dari nomor urut, jadi nomor urut yang ke-13. Dan angka ini biasanya menjadi angka yang sangat sakral, tapi bagi saya apapun itu semuanya atas yang jelas bukan angka 13, angka keramat ini. Ya, tidak. Yang tapi pasti, kita ngambil sisi baiknya, generasi itu berputar ya. Iya, tidak terserah berapapun angkanya, yang pasti semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini menjadi beban pasti sangat berat, tidak mudah dan tidak gampang untuk memimpin sekolah yang sebesar ini. Dan dari segi jumlah siswa dan tenaga pengajarnya sudah dipastikan menjadi jumlahnya itu menjadi jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Iya, perlu saya sampaikan juga bahwasanya untuk jumlah pengajar dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Singkep ini diperkirakan kurang lebih 60-an, 46 pendidik dan ditambah dengan tenaga kependidikan yang ada di. Kemudian hampir 600 siswa ya. Hampir 600 siswa yang ada di sana. Tentu ini beban atau bukan beban ya Pak Alek ya. Tentu ini akan menjadi PR bersama ketika kita mau berkolaborasi bersama. Tentunya itu ya Pak Alek. Kemudian Pak Alek, tentu di bidang kegiatan rutin sebagai kepala sekolah tentu ada kegiatan-kegiatan yang di luar itu, misalkan berkebun atau apa gitu, apa yang perlu dikembangkan ini Pak? Maksudnya di ini? Iya, aktivitas di luar aktivitas sekolah. Di luar sekolah mungkin. Atau mungkin sudah punya kebun yang di sana. Apa aktivitasnya? Ada pastinya aktivitas, karena saya selalu mengisi waktu-waktu hari-hari agar lebih bermanfaat, agar lebih maksimal lagi. Tetapi terus terang memang sampai hari ini semua waktu, usaha dan tenaga masih saya curahkan untuk SMA Negeri 1 Singkep dalam rangka men-set-up kembali berbagai peraturan ataupun kebijakan-kebijakan untuk sekolah agar ini nanti ke depan bisa berjalan dengan baik. Kalau hal-hal mungkin yang belum bisa kita sesuaikan, nanti akan kita sesuaikan agar lebih baik lagi. Iya, tentu semua itu kembali lagi bagaimana kita bisa memberdayakan lingkungan ya, SDM yang ada ya Pak Alek ya. Benar. Baik. Adakah semangat atau moto hidup yang menjadi slogan ini? Ini kan luar biasa ini. Kalau dari sisi, mohon maaf,
karir dari sisi ini kan melejit ini istilahnya gitu ya. Iya. Nah, gimana Pak Alek? Adakah moto atau kiat-kiat yang bisa diberikan ini? Nanti sebelum gitu. Ya, pasti saya selalu berprinsip berdoa dan berusaha itu menjadi kebenaran yang sejati. Artinya apabila hal itu kita laksanakan, kita lakukan dan fokus pada tahapan-tahapan ataupun proses perencanaan yang kita ingin laksanakan, insya Allah berbagai kendala-kendala yang mungkin pasti akan kita ketemui di lapangan ataupun dalam menjalankan visi dan misi sekolah itu akan teratasi dengan lebih mudah dan sebaik mungkin. Ya, memang Pak Alek ya, kadang-kadang moto hidup ini merupakan bagian daripada semangat hidup kita ya Pak Alek ya. Kalau saya ada moto juga nih Pak Alek. Siap. Iya, yang diberikan oleh guru-guru saya itu. Salah satunya bunyinya begini, disiplin tanpa diawasi. Nah, ini kalau dikaji ini luar biasa nih. Benar. Disiplin tanpa diawasi. Lengah berarti kalah. Wah. Mantap. Iya nih. Oke. Luar biasa, Pak. Silakan diminum kopinya nih. Kayaknya nih sudah mulai kecut-kecut ini. Iya. Terima kasih. Kecut-kecut ini. Pak Alek, SMA 1 ini kan silakan Pak Alek, silakan. Iya. Kita lanjutkan lagi. Kalau kita lebih dalam lagi, SMA 1 ini kan mempunyai, tentu setiap sekolah mempunyai visi dan misi. Ya. Nanti mohon bisa memberikan pandangan terkait visi. Ya, kebetulan visi yang ada di SMA 1 ini adalah mewujudkan peserta didik yang berbudi, berkarakter, berunggulan lokal maupun global, dan berwawasan lingkungan serta berbudaya hidup sehat dengan berbasis IMTAK dan IMTEK. Nah, tentu setiap pemimpin akan mempunyai visi atau target-target yang akan dikembangkan ke depannya. Mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat apa kira-kira target-target ke depannya nih. Ya, melalui visi SMA Negeri 1 Singkep tadi memajukan dari segi lini IPTEK dan IMTAK-nya, dan saat ini kita ketahui peran guru terutama di lini pendidikan ini dituntut tidak hanya bisa memberikan pembelajaran yang baik di kelas, tetapi juga mampu mengkolaborasikan berbagai potensi yang ada di dalam diri siswa terutama, dan sebagai pendidik guru tersebut dapat menerapkannya di berbagai lini kegiatan baik dari nilai akademik dan nilai non-akademik. Jadi memang di tengah perkembangan era globalisasi saat ini, nilai karakter budaya ataupun sikap dari anak-anak kita yang saat ini memang sangat mudah terpengaruh dan terkontaminasi dari oleh perkembangan zaman terutama teknologi di bidang teknologi yang sangat mengkhawatirkan. Selaku pendidik pastinya saya sangat memperhatikan hal ini, dan dari dulu saya selalu memfokuskan lebih kepada bagaimana menciptakan generasi-generasi muda dalam pengertian output yang kita hasilkan di SMA Negeri 1 Singkep ini, dia oke di lini IPTEK dan juga sejalan dengan kekuatan di basis IMTAK-nya, iman dan ketakwaannya, agar ke depan anak-anak kita yang lulus dari SMA Negeri 1 Singkep ini, dia smart, dia pintar, dia tangguh, dan dia mampu mengendalikan berbagai inovasi-inovasi teknologi yang nantinya bagi dirinya akan dibuat itu menjadi sesuatu yang
harus bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Iya. Ya. Tentu kita tahu juga bahwa di SMA 1 itu ada branding. Istilahnya kalau itu merek gitu ya, merek dagang gitu ya istilahnya. Ada branding, namanya bergengsi. Iya, bergengsi. Yaitu kalau di akronimkan itu berani, B-nya, G-nya generasi, kemudian peduli, mandiri, religi, nasional, dan integritas. Jadi kalau kita mau maknakan secara mendalam, kita tahu itu bahwasanya diharapkan warga sekolah ini termotivasi untuk selalu berani menjadi generasi yang peduli, berkepribadian mandiri, religi, nasionalis, dan berintegritas tinggi. Tentu ini harus teraplikasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ya Pak Kepala Sekolah ya. Pasti. Ini tentu sebagai kepala sekolah nanti ada kiat-kiat untuk mendorong ke arah ke situ. Ya, dari sisi branding sekolah ini yang memang kita buat untuk meningkatkan motivasi seluruh perangkat-perangkat di sekolah tersebut. Tentu ini menjadi salah satu jalan menuju visi yang sudah kita rencanakan. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan untuk mengarah pada visi tersebut dengan menciptakan branding tadi. Untuk mengaktifkan branding sekolah ini sesuai dengan akronim bergengsi tadi yang tentu didengar notabene-nya sangat keren lah kali bahasanya, lebih keren. Bergengsi ya, bergengsi. Tentu dari segi kata-katanya tentu sangat memotivasi, dan untuk hari ini dan kedepannya pasti kita coba melebih sekolah saat ini lebih memaksimalkan mendorong aktivitas kegiatan anak di kelas, kemudian diiringi dengan dan diimbangi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler melalui OSIS di jam sepulang sekolah. Jadi ini salah satu cara kita memberikan menstimulus anak-anak kita untuk mengembangkan pola-pola pendidikan, kegiatan yang nanti itu menjadi salah satu nilai tambahan sebagai pengetahuan tambahan bagi diri siswa-siswi SMA Negeri 1 Singkep. Ya, tentu support ini perlu diberikan ya Pak ya, perlu diberikan. Kemudian wah, ini segmen ini belum ada sponsor ini ya, belum ada iklan ini. Masih perdana. Ya, ini salah satu perdana ya, perlu kami sampaikan bahwa segmen podcast Semansa Singkep ini perdana memang bagian daripada pengembangan kegiatan kehumasan di SMA Negeri 1 Singkep yang kita kembangkan dari jurnalis sekolah, di mana nanti kedepannya bisa memberikan ruang, salah satunya memberikan ruang kepada siswa untuk berimajinasi kritis terhadap apa yang ada di lingkungan, kemudian dia bisa mengembangkan literasinya menulis. Tentu ini akan menjadi hal yang menarik. Tentu kita bisa mengembangkan di salah satunya di TV ya. Mudah-mudahan ini nanti kedepannya bisa berjalan ya Pak Kepsek ya. Siap. Hari ini sesuatu yang luar biasa, terobosan yang sangat baik. Mungkin sejak dulunya sudah dilakukan dan dilaksanakan, tinggal bagaimana ke depan ini terus dibuat sekreasi mungkin kegiatan-kegiatan, karena humas ini menjadi corong, menjadi toa bagi lini-lini kegiatan di sekolah, agar ini lebih berkembang pastinya, dan berbagai perangkat-perangkat mungkin teknologi yang harus kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Saya kira itu. Iya.
tentu nanti akan berkesinambungan dan bisa menjadi bagian daripada kolaborasi, istilahnya menyajikan informasi-informasi yang mengedukasi dari kegiatan-kegiatan di sekolah. Mungkin ke depan kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi, misalkan Dinas Pendidikan Kabupaten, kemudian Dinas Provinsi, atau tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kontribusi kepada pihak sekolah ini ya. Benar. Baik. Kita berharap nanti ke depan bisa diundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan sumbangsi saran, pikiran-pikiran, ide-ide untuk mengembangkan dunia pendidikan, terutama di SMA 1 Singkep. Baik. Ke depan juga kita akan berkolaborasi dengan alumni. Mungkin Pak Alek bisa menyapa alumni SMA Negeri 1 Singkep dimanapun Anda berada. Ya, yang pasti untuk para alumni SMA Negeri 1 Singkep, saya memohon segala dukungan, memohon untuk ide dan sarannya agar ini menjadi salah satu cara kita memajukan sekolah alma mater kita, dan saya sangat welcome, sangat menerima masukan, ide dan saran dari para alumni SMA Negeri 1 Singkep ini, khususnya kapan saja, di mana saja, dan kami siap untuk berkolaborasi. Dan pastinya dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas peran serta dari berbagai bidang yang telah diberikan, yang sudah sumbangsihkan untuk SMA Negeri 1 Singkep. Salah satunya mungkin kita bisa lihat karya 50 tahun SMA 1 ya. Yaitu sebuah tempat ibadah yang luar biasa. Kita bergotong royong bersama-sama, alumni, keluarga besar SMA Negeri 1 Singkep, siswa, masyarakat ya. Ini sebuah hubungan yang perlu ditingkatkan ke depannya. Pastinya ini terus tanpa henti, karena pendidikan ini pasti hari-hari kita akan selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai dengan dunia ini berputar. Dan tugas kita selalu standby, selalu harus stabil dan kuat untuk menghadapi berbagai perubahan-perubahan ataupun berbagai permasalahan-permasalahan di dalam dunia pendidikan. Dan untuk para alumni SMA Negeri 1 Singkep sampai hari ini dan seterusnya, pasti kami selalu berharap bantuan dan kerjasamanya, komunikasi dari berbagai sisi lah, agar ini dapat terus terjalin. Yang pasti kami sangat membutuhkan masukan dan saran dan kritikan pastinya bagi perkembangan SMA Negeri 1 Singkep. Baik, juga saya sampaikan bahwasanya untuk komunikasi, menyambung komunikasi, mungkin rekan-rekan alumni bisa berkomunikasi di call center kehumasan ya, yang kita ada beberapa media yang diantaranya dari YouTube, kemudian Facebook, Instagram, bahkan ada call center WhatsApp. Mungkin bisa berkomunikasi di bidang kehumasan, nanti kita sampaikan ya. Mungkin kita sedikit flashback ke belakang. Biar gak tegang terus ini nih ya, nampaknya. Siap. Nampaknya tegang terus ini ya. Kira-kira kalau mengenang masa lalu sekolah di SMA Negeri 1 Singkep ini, SMA 1 ini kayak apa sih Pak Alek? Pasti itu. Menurut Pak Alek pada saat itu dan sekarang ini, SMA 1 itu kayak apa sih sebenarnya? Mengenal guru-gurunya yang mungkin saat ini masih sudah ada di sekolah ini ya. Gimana ininya Pak Alek? Amazing ya, amazing. Dan atau mungkin pernah gimana, ketahuan di mana begitu. Atau punya kenangannya gimana dengan bapak gurunya itu gimana Pak Alek? Nah, kita bercerita sedikit ini. Ya, pastinya kalau di sekolah kita memang dulunya itu, kalau sekarang mungkin anak-anak ini lebih diarahkan untuk memilih berbagai bidang yang mereka senangi atau mereka minati.
Kalau dulu kami memang untuk kegiatan ekstra, terutama di ekstrakurikuler sore itu hampir semua bidang kita ikuti. Jadi mulai dari sisi lini olahraganya, kesenian, yang hal-hal lain. Dan di usia-usia sekolah pastinya, karena saya dulu tidak mudah dalam pengertian, dia juga hari-hari sambil, karena waktu itu sekolah itu harus sambil menjual es, membawa kue, subuh harus bangun. Kalau sakit itu, kalau belum masuk rumah sakit itu belum dikatakan sakit, belum ya? sakit bagi orang tua saya. Jadi itu menjadi hal yang sangat saya ingat, dan itu menjadi salah satu. Jadi terharu nih saya, Tameng. Alek. Iya, tameng saya dalam pengertian itu sebagai cambuk bagi saya, dan itu menguatkan saya secara pribadi. Kebetulan saya dilahirkan di Dabo Singkep ini. Waktu itu memang saya dibesarkan ataupun tinggal bersama mbah saya, karena sebenarnya orang tua dari belah bapak ini dari Manado, dan mama ini dari Melayu. Kemudian saya lahirkan di Dabo Singkep. Jadi saya sempat sangat dekat, dan diberikan segalanya dari kedua orang tua saya. Tapi saya dididik dan diajarkan selalu untuk menerima apapun yang ada, sehingga waktu saya di SMA, karena waktu itu umur mungkin sudah dalam kategori remaja ya. Sudah tentu nakal-nakalnya udah mulai keluar. Ya, dan sudah sudah mungkin berhayal atau berimajinasi, atau sudah mulai sangat menyukai lawan jenis dan sebagainya. Ada rasa gengsi ketika harus membawa termos es itu ke sekolah. Tapi itu saya lawan, saya tepikan agar dapat saya lakukan. Dan karena saya tahu itu sangat membantu uang untuk pembiayaan sekolah saya di saat saya sekolah. Jadi memang sudah dari kecil saya diajarkan untuk selalu berusaha mandiri, disiplin pastinya. Mungkin kalau selama saya 3 tahun di SMA Negeri 1 Singkep ini, mungkin kalau sakit ya selama 3 tahun itu mungkin 2 kali absensi dan sebagainya. Jadi selalu tidak ada ruang untuk berleha-leha ataupun melakukan hal yang tidak bermanfaat. Oh ya, mungkin dulu zaman sekolah ada yang bestinya Pak Alek, nanti boleh komentar ya. Nanti ketika boleh komentar nanti yang jadi bestinya Pak Alek nanti. Mungkin nanti bisa nanti ada bestinya Pak Alek waktu ini. Kemudian kenangan yang paling indah Pak Alek, kenangan paling indah ya, tentu gedung-gedung ini tidak banyak yang berubah Pak Alek ya. Nah, di mana pojok mana nih Pak Alek yang kalau di SMA pasti semuanya terindah, banyak sekali mungkin. Kisah kasih di sekolah itu lebih indah ya, masa-masa. Ya, bukti sejarah yang masih ada itu WC di belakang majelis guru, tepatnya di labor biologi. Di situ dulu ada pokok akasia. 2 cabang. Jadi kalau ada waktu-waktu selawaktu berkomunikasi lah ya dengan orang, tapi ya yang merasa masih jauh ya, masih jauh saat itu, karena kalau dulu gurunya kan selalu mungkin tidak seperti saat ini. Sangat keras untuk hal-hal demikian, dan itu tidak mungkin hanya sekedar paling hanya mungkin sekilas pandang atau lempar surat melihat atau menerima. Oh iya, nanti ini ya yang merasa nanti ya, yang merasa ini yang di akasia 2 cabang ini ya, nanti bisa ini yang jangan nanti orang rumah saya ini luar biasa ini. Tidak apa-apa yang penting. Tapi Pak Mariono, saya selalu saya selalu
menepikan berbagai hal yang mungkin itu akan mengganggu sekolah saya. Artinya satu sisi ingin happy, satu sisi kita ada tanggung jawab yang harus kita sesuaikan pada saat itu. Artinya ya mungkin orang lain bisa seperti ini, tapi untuk posisi saya mungkin tidak mungkin saya harus seperti itu. Saya harus bersabar, saya harus melakukan yang sudah diarahkan atau diperintahkan orang tua saya. Saya tetap menjalankan aktivitas yang seharusnya saya lakukan. Jadi hal-hal yang tambahan tadi mungkin menjadi sesuatu yang terindah ya, motivasi ya. Terindah itu sangat terbatas. Jadi kalau tentu ini zaman-zaman itu pasti ya wajar lah. Tidak hanya Pak Alex saja, saya juga punya hal-hal seperti itu kan. Istilahnya kan itu. Pasti. Semua momen itu pasti ada ya. Bu Putri juga ada kan? Iya, tentu sudah ada. Ya, kebetulan Pak tim saya di sini ada juga tentunya ya. Jadi di ruangan ini ada tim-tim yang rasanya kalau kita bicara kenangan kita ini tentu ada hal yang memotivasi Pak Alex ya. Memotivasi apalagi kalau kita kembali lagi ke masa lalu, kemudian kita ditempatkan di sini, harapan. Nah, ini sekarang harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak kita atau mungkin ke lingkungan sekolah kita atau mungkin secara umum bisa disampaikan sebelum kita menutup segmen podcast Semansa Singkep pada sesi perdana kita kali ini. Ya, saya kira untuk pesan ataupun hal-hal yang harus menjadi ingatan ataupun pedoman lah bagi anak-anak, terutama anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Singkep, lakukan segala hal dengan perencanaan yang baik ataupun lakukan itu dengan sepenuh hati, fokuskan dengan segala pikiran kita, lakukan sebaik mungkin, insya Allah nanti hasilnya pasti akan sangat baik. Lakukan dengan perencanaan, lakukan dengan sepenuh hati, hasil nanti akan baik. Kita jangan lupa berdoa tentunya Pak Alex. Pasti. Iya. Berdoa. Baik, sungguh luar biasa. Obrolan santai kita nih Pak Alex dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep yang kalau saya bilang milenial Pak Alex. Sama-sama, karena ini mungkin juga hal yang perdana dan pastinya mungkin mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan. Tentu kita akan mengikuti perkembangan zaman yang baik. Ya, kita akan dan kegiatan ini dikemas dalam sebuah kegiatan yang kita kemas dengan jurnalis sekolah, di mana tujuannya memang memberikan ruang kepada siswa-siswa kita untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Ya, ini menjadi hal yang positif. Nanti ke depan juga kita akan berusaha berkolaborasi dengan pihak jurnalis atau wartawan yang berada di luar. Kemudian kita akan berikan sedikit pembinaan bagi reporter anak-anak kita ke depannya, insyaallah. Baik, demikian obrolan santai kita dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkep Bapak Lex Minander BKAD SPD, di mana beliau ini adalah alumni SMA Negeri 1 Singkep tahun 98, dan ini sebuah prestasi, sebuah motivasi untuk SMA Negeri 1 Singkep untuk menjadi yang lebih baik. Amin. Obrolan santai berisi mengedukasi, podcast Semansa Singkep. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama Pak Darwino.